Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali bertatap muka di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini dapat bermanfaat untuk kita, baik di kehidupan dunia ini maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Hadirin jamaah sekalian, sampai pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan surat An-Naba sampai ayat ke-28. Maka dengan demikian, untuk kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Dan setiap sesuatunya kami catat dalam kitab kami. Ayat yang mulia ini sesungguhnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni jahanam tersebut adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun bentuk dari kedustaan tersebut, sebesar apapun dan sekecil apapun ia, maka ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Kemudian selanjutnya, dari ayat yang mulia ini yang mesti kita fahami bahwa ulama-ulama tafsir berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kitab di sini. Sebagian mereka mengatakan bahwa kitab tersebut ma fi lauhil mahfuz, yaitu kitab yang ada di lauhil mahfuz. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah ma fi yadil malaikah,
yaitu kitab catatan yang ada di tangan malaikat. Seperti kita ketahui di dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya untuk setiap manusia ada 2 malaikat penjaga. Kata Allah, yang pertama Raqib dan yang kedua Atid. Nah, ini kedua malaikat ini menjadi pengawal untuk setiap manusia, dan mereka ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan atau amal keburukan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa kitab yang dimaksud dalam ayat yang sedang kita bicarakan sekarang adalah kitab catatan malaikat Raqib dan Atid. Kemudian selanjutnya yang perlu kita fahami dari ayat ini, hadirin sekalian, bahwa kita lihat Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata ahsa. Yang disebut dengan ahsa yaitu al-ilmam bi kulli saghirin au kabirin, mencakup segala sesuatu mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, baik ia dalam kitab Lauhil Mahfuz, kitab yang ada di Lauhil Mahfuz, maupun di dalam kitab yang berada di tangan malaikat Raqib dan Atid, tentang apa saja yang akan terjadi di muka bumi ini, tentang apa saja yang diperbuat oleh manusia di muka bumi ini. Maka jika seandainya seorang mukmin berbuat kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya dan sekecil apapun kadarnya, maka ini akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan sebaliknya, apabila seorang manusia melakukan kejahatan atau keburukan, ini pun akan dicatat oleh malaikat tersebut. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, serahasia apapun keburukan yang kita lakukan, maka sesungguhnya hal ini tidak akan luput dari pencatatan malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menafsirkan atau menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lain, seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia, baik ia yang sifatnya kecil maupun yang besar. Kemudian ayat ini juga ditafsirkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dengan ayat yang lain, seperti disampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa di antara manusia yang telah melakukan kebaikan sekalipun hanya sebesar biji zarrah, maka kebaikan itu tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, hadirin sekalian, barang siapa di antara kita yang telah melakukan keburukan
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun hanya sebesar biji dzarrah, maka keburukan ini tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsainahu wa qad alimna a'malal ibadi kulluhum wa katabnaha alaihim, sesungguhnya kami telah mengetahui apa saja yang diperbuat oleh seluruh umat manusia hamba kami. Wa katabnaha, kemudian hal itu semuanya akan kami tulis, akan kami catat, kata Allah. Di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini, kita lihat bahwa pencatatan itu atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui tentang persoalan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar pencatatan tersebut dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Khuttabi menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala bis-sarairi wal khafiyat, mencakup segala rahasia dan segala yang tersembunyi. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencakup apapun yang menjadi rahasia dan apapun yang tersembunyi. Maka oleh karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna, sehingga ia dapat mengetahui segala bentuk rahasia dan yang tersembunyi. Dan perlu kita sadari hadirin sekalian, bahwa tersembunyi dan rahasia ini hanya berlaku bagi kita sebagai manusia. Artinya rahasia yang Bapak simpan, itu nggak mungkin bisa saya ketahui. Dan persoalan yang saya sembunyikan juga nggak mungkin Bapak bisa ketahui. Maka istilah rahasia dan tersembunyi ini hanya berlaku bagi kita sebagai manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmunya sangat sempurna, tidak ada istilah rahasia bagi Allah. Apapun yang sedang Anda rahasiakan hari ini, persoalan apapun yang sedang Anda sembunyikan hari ini, maka sesungguhnya bagi Allah hal itu adalah sangat terang benderang. Hadirin jamaah yang saya muliakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagai penjelasan tentang kesempurnaan ilmu Allah terhadap apapun yang ada di alam semesta ini. Allah mengatakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Sesungguhnya ilmu tentang apa saja yang ada di alam semesta ini, apa saja yang ada di atas langit sana, itu berada di sisi Allah dan tercatat di dalam kitab. La yadillu rabbi wa la yansa.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Ayat ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-52. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ilmu Allah digambarkan di sini dengan tidak didasarkan kepada kebodohan dan juga tidak dengan lupa. La yadillu wa la yansa. Allah itu tidak bodoh dan Allah itu tidak lupa. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir tidak didahului oleh pelajaran. Jadi berbeda dengan manusia, Pak. Manusia pada dasarnya bodoh. Ya, Pak ya. Manusia pada dasarnya bodoh. Tidak tahu apa-apa. Akan tetapi dengan menempuh proses belajar, manusia dapat memiliki ilmu. Jadi awal dari ilmu manusia adalah kebodohan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak ada awal bagi ilmu Allah. Allah tidak bodoh. Artinya Allah tidak mesti belajar untuk mengetahui sesuatu, karena memang ilmu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ilmu Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan hilang disebabkan karena ia lupa. Berbeda dengan manusia, hadirin sekalian. Manusia setelah belajar, ia dapat menguasai disiplin ilmu tertentu. Akan tetapi lambat laun, usia makin tua, otak mulai lemah. Nah, ilmu ini lupa satu. Akhirnya pengetahuan hilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak akan hilang. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat pelupa. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir disebabkan karena Allah lupa, tidak. Maka disebabkan karena Allah senantiasa ingat, senantiasa tahu atas catatan apapun yang ada di muka bumi ini. Maka mestinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita berhati-hati untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Seperti di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiyya." Dan tidaklah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, nasiya, memiliki sifat lupa. Jadi Allah itu maha suci dari sifat lupa. Hasanul Basri mengomentari ayat yang mulia ini, kata beliau, dengan adanya penjelasan dari Allah bahwa ia tidak akan lupa terhadap apapun, mestinya manusia takut luar biasa kepada Allah. Mestinya manusia tidak berani melakukan maksiat sedikit pun kepada Allah. Kenapa, kata Hasanul Basri? Karena catatan sedikit apapun pasti akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, apapun catatan kita, sesungguhnya kelak di akhirat akan diungkap oleh Allah. Hal itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengadili sesuatu yang fisik. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pengadilan manusia. Kita ketahui hadirin bahwa manusia hanya bisa mengadili sesuatu yang fisik, baik ia perbuatan dan perkataan, dapat diadili oleh manusia jika itu sudah berbentuk bukti atau fisik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu.
Nah, sesuatu yang rahasia dan tersembunyi di dalam dada manusia, ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dan perkataan hati kita sekalipun tidak nyata bagi orang lain, sesungguhnya hal ini terang benderang bagi Allah, dan nanti di akhirat hal ini akan dihisab dan diadili. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti di surat Al-Adiyat dibacakan oleh imam tadi. Wa hussila ma fis sudur. Segala sesuatu yang ada tersimpan dalam dada manusia kelak di hadapan Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, jika di dunia ini kita memiliki sifat sombong yang tersembunyi, di akhirat sombong itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ini kita memiliki hasad sekalipun tersembunyi, nanti di akhirat hasad itu akan terang benderang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ini kita memiliki ria dalam amal kita sekalipun dalam hati, memiliki ujub terhadap amal kita sekalipun dalam hati, sadari bahwa itu kelak di hadapan Allah akan ditampakkan sehingga ia menjadi nyata bagi kita. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, dari ayat yang mulia ini yang mesti kita ambil sebagai intisari, bahwa sesungguhnya melalui ilmu yang sempurna yang dimiliki oleh Allah, Allah mengetahui apa saja yang kita perbuat, mulai dari persoalan yang terkecil sampai dengan persoalan yang besar. Dan dengan pengetahuan itu Allah pun mencatat perbuatan-perbuatan tersebut. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam hati kita ada keburukan-keburukan yang tersimpan, karena ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak bertaubat atas perbuatan itu, maka tidak menutup kemungkinan kelak di hadapan Allah kejahatan yang kecil dan tersembunyi tersebut akan dibuka dan dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, Allah berfirman pada ayat berikutnya, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Apabila seseorang telah masuk ke dalam jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rasakan, falan nazidakum, tidak akan ada sesuatu yang akan ditambahkan kepada kalian illa azaba, kecuali azab yang semakin pedih dan semakin pedih. Hadirin jamaah yang saya muliakan, Abdullah bin Amr, seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling dahsyat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengancam umat manusia dengan ancaman neraka. Kenapa? Dikarenakan dalam ayat ini Allah membicarakan azab dengan menggunakan kata-kata ziyadah, tambahan. Artinya apabila telah selesai satu fase dari azab yang ada di neraka tersebut, maka akan bersambung dengan fase yang lain. Nah, ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu Pak ya, bahwa orang-orang yang ada di neraka itu akan tinggal ahqaba, ya, berabad-abad. Nah, selesai satu hukum diganti lagi dengan hukum yang lain. Satu fase selesai, nyambung sama fase berikutnya. Selesai fase kedua, nyambung lagi
Jadi tidak ada selesainya hadirin sekalian. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Apabila kulit penghuni neraka itu telah hancur, tulang-tulang mereka telah remuk, habis, kebakar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kulit yang baru. Kemudian ditimpakan lagi azab. Lalu kemudian habis lagi. Diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru. Begitulah seterusnya hadirin sekalian. Dan bahkan di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tebalnya kulit orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu sampai 70 hasta. Jadi Allah akan menebalkan kulit-kulit penghuni neraka. Kenapa demikian? Karena sakitnya azab akan lebih terasa dengan kulit yang tebal. Sebagai contoh, misalkan hadirin sekalian, seseorang kebakar api, kalau misalkan di kulit-kulit yang tipis, itu rasanya nggak seberapa, Pak. Ya, nggak seberapa. Akan tetapi kalau seorang terbakar api di telapak kaki, ini kulit telapak kaki itu lebih tebal dibanding kulit tangan kita, Pak. Nah, disebabkan karena kulit telapak kaki itu lebih tebal, maka sakitnya terbakar itu lebih terasa, Pak. Makanya supaya panasnya api neraka itu lebih terasa bagi penghuninya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulit penghuni neraka tersebut akan ditebalkan. Kemudian di dalam ayat yang tadi kita bacakan, apabila kulit dan tubuhnya semuanya udah hancur, akan berganti lagi dengan sesuatu yang baru. Begini seterusnya hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan ayat yang mulia ini, sebagai intisari yang mesti kita ambil, bahwa siapapun yang ada di neraka, ya Pak ya, siapapun yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, semakin lama ia tinggal di neraka tersebut, sesungguhnya azab pun semakin pedih. Artinya, di dalam neraka itu tidak ada istilah adaptasi, ya Pak ya. Jadi jangan berpikir karena udah biasa diazab sama Allah di dalam neraka, lalu azab yang lain datang, azab yang lain didatangkan lagi sama Allah, udah biasa, jadinya nggak berasa. Nggak seperti itu, Pak. Ya, nggak seperti itu. Jadi tidak ada istilah adaptasi dengan azab yang ada di neraka. Selesai satu fase kedua lebih parah, fase ketiga lebih parah, sampai selanjutnya akan lebih parah. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini ziyadah. Yang ada di neraka itu siksa itu akan selalu bertambah dan bertambah. Hadirin jamaah yang saya muliakan, sampai pada ayat yang mulia ini, cerita Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bermaksiat telah selesai. Dan pada ayat-ayat selanjutnya Allah akan berbicara tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembicaraan terkait dengan orang-orang yang bertakwa, pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua, mari sama-sama kita jaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal apa saja yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Jangan sampai bermudah-mudah dalam urusan maksiat. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, siapapun di antara kita tidak akan ada yang tahu kapan ia mati. Kalau seandainya ia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan melakukan hal-hal yang mengharuskan ia diazab di neraka, maka sesungguhnya tidak ada orang yang paling merugi melebihi dari orang ini. Maka oleh karena itu, mawas dirilah hadirin sekalian yang saya muliakan. Senantiasalah bertakwa kepada Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah.
Jangan anggap remeh terhadap maksiat yang kecil. Ini kecil, nggak apa-apa, sedikit aja. Jangan sampai berpikir seperti itu. Karena Allah pasti akan mencatat sekalipun maksiat itu kecil dan sekecil biji zarrah. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, akan diberikan keuntungan. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan siapapun yang bertakwa pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, adanya kalimat pasti dalam ayat ini disebabkan karena Allah mengawali ayat dengan kalimat inna. Perlu kita ketahui dalam bahasa Arab bahwa inna adalah harfut taukid. Satu huruf yang digunakan untuk menguatkan dan menegaskan sesuatu. Kalau seandainya sebuah pernyataan diawali dengan inna, maka kita tidak boleh ragu. Apapun yang disebutkan setelah inna mengandung kebenaran 100%. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa, hal ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga. Luasnya melebihi 7 lapis langit dan bumi. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, sampai di sini hadirin sekalian, dapat kita fahami bahwa yang disebut dengan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit, ini adalah perintah lalu dilakukan. Maka siapa yang melakukan perintah, maka itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, wal kaziminal ghaidh. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Nah, menahan amarah ini sesuatu yang diperintahkan Allah. Karena amarah itu, melampiaskan amarah adalah maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang mampu menghindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Orang yang bertakwa untuk karakter yang ketiga, seperti di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan, apabila mereka melakukan kejahatan atau menzalimi diri sendiri, maka mereka langsung ingat kepada Allah.
Mereka langsung bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi ini karakter yang ketiga, Pak, ya. Karakter yang ketiga untuk orang-orang yang bertakwa, di saat mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian di saat mereka mengabaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, mereka langsung ingat, kemudian mereka bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Jadi karakter orang yang bertakwa yang ketiga senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karakter orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fath. Allah mengatakan wa alzamnahum kalimatat taqwa. Kami lazimkan mereka, kami kuatkan mereka di atas kalimat takwa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada kalimat takwa. Nah, sekarang persoalannya yang disebut dengan kalimat takwa itu apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Ubay, bahwa yang dimaksud dengan kalimatut taqwa adalah la ilaha illallah. Jadi dengan demikian hadirin sekalian, karakter keempat untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga tauhid. Senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin sekalian yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut takwa itu, ia mengatakan al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Rasa takut kepada Allah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Rasa takut kepada Allah adalah poin penting dalam persoalan tauhid. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, bertakwa kepada Allah mesti mencakup 4 karakter yang tadi kita sebutkan. Sekali lagi kita ulang, yang pertama, mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk setiap saat beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, senantiasa menjaga tauhid, senantiasa beribadah kepada Allah semata. Apabila 4 karakter ini ada pada diri kita hadirin sekalian, maka kitalah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mafaza. Yang disebut dengan mafaza dari sisi kalimat adalah surga. Karena mafaza adalah isim makan, kalimat yang menunjukkan keterangan tempat. Maka disebabkan karena mafaza isim makan, keterangan tempat, ulama-ulama tafsir mengatakan mafaza itu adalah surga. Kemudian ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan mafaza yaitu adanya kebebasan dari neraka, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, insya Allah pendapat yang paling kuat adalah tafsir yang kedua, bahwa keuntungan itu adalah kebebasan dari neraka,
Kemudian kita juga diizinkan untuk memasuki surga. Inilah keuntungan yang sesungguhnya. Dan penafsiran inilah yang dipilih oleh Imam As-Sa'di. Karena hadirin sekalian yang saya muliakan, tujuan dari ketakwaan adalah untuk mendapatkan dua hal ini. Kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah agar kita mendapatkan surga. Kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah agar kita dibebaskan dari neraka. Hadirin sekalian yang saya muliakan, orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi ini orang yang paling beruntung jamaah sekalian. Tidak ada mampir-mampir lagi ke dalam neraka. Mereka langsung masuk surga. Ini yang paling beruntung. Kemudian orang-orang ini tidak banyak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang yang langsung masuk surga bebas dari azab neraka ini tidak banyak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang paling banyak ya mampir dulu di dalam neraka. Baru kemudian setelah selesai ukuran maksiat yang ia lakukan, Allah keluarkan baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kira-kira Bapak maunya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Langsung masuk surga atau mampir dulu ke neraka? Langsung masuk surga. Intisari yang ingin kita ambil dari ayat ini Pak ya, bahwa di akhir zaman banyak orang yang memudahkan neraka tersebut. Tidak apa-apa saya masuk neraka dulu, pada akhirnya nanti akan masuk surga juga. Ini pernyataan yang sudah sangat ramai dibicarakan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Kita tidak apa-apa bermaksiat sekarang. Kita tidak apa-apa melakukan kejahatan sekarang. Sekalipun kita masuk ke neraka, toh pada akhirnya kita pun akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Hati-hati dengan kalimat seperti ini hadirin sekalian. Kalimat seperti ini adalah merendahkan azab neraka. Sesungguhnya azab neraka telah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tidak satu pun dalil yang datang dari Allah maupun dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan siksa neraka itu sederhana. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, paman beliau, orang yang paling ringan siksanya nanti di neraka. Siksa yang diberikan kepada Abu Talib berupa sendal yang terbuat dari neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sendal ini dikenakan, serta merta ubun-ubun mendidih. Apa pernah Bapak melihat siksaan seperti ini di dunia ini? Enggak pernah. Siksaan inilah yang paling sederhana di dalam neraka. Oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, jangan sampai bermudah-mudah terkait dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupayalah untuk melakukan kebaikan apapun sebisa kita, semampu kita. Karena sekecil apapun kebaikan, keburukan di sisi Allah akan tercatat, dan itu semuanya akan diadili kelak di yaumil akhir. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.